Pasca aksi penyerangan dan pembakaran puluhan rumah warga di Desa Buga 5, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, aparat gabungan TNI Polri melakukan patroli ke Desa Ilepati dan mendapati 3 pucuk senjata rakitan yang digunakan saat penyerangan. Aparat gabungan TNI Polri berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api rakitan saat melakukan patroli di Desa Ilepati, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Senjata rakitan ini dipakai sekelompok warga Desa Ilepati saat menyerang dan membakar 51 rumah warga Desa Buga 5 pada Senin kemarin. Senjata rakitan ini pun kemudian dibawa ke Mapolres Flores Timur untuk dijadikan sebagai barang bukti. Saat ini 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Kepala Desa Ilepati dan Kepala Desa Kima Kamak yang diduga ikut memprovokasi warga melakukan penyerangan dan pembakaran rumah warga Desa Buga 5. Kami menemukan 3 pucuk senjata rakitan dan sudah diamankan oleh penyidik karena 20 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, baik itu sebagai pemimpinnya, provokatornya yang melaksanakan aksi, sudah dilakukan proses penyidikan dan ditahan di rumah tahanan Polres Flores Timur sebanyak 20 tersangka. Saat ini situasi di Desa Buga 5 berangsur kondusif. Namun demikian, pihak TNI Polri akan terus melakukan penyisiran ke Desa Ilepati untuk mencari senjata api dan bom rakitan yang digunakan saat penyerangan. Pemirsa, pasca konflik antar desa di Pulau Adonara, aktivitas warga Desa Buga 5, Kabupaten Flores Timur masih lumpuh. Warga korban yang rumahnya dibakar kini berharap adanya bantuan pembangunan rumah dari pemerintah. Beginilah kondisi pemukiman warga Desa Buga 5 pasca konflik dengan Desa Ilepati, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT. Meskipun kondisi berangsur kondusif, namun aktivitas warga kini masih lumpuh, walaupun dijaga aparat TNI Polri. Warga Desa Buga 5 yang kini hanya bisa menatap dan merapat puing-puing rumah pasca dibakar saat konflik pekan lalu. Hingga kini warga masih takut untuk tinggal di kampung halaman walaupun menumpang di rumah kerabat. Para korban berharap pemerintah bisa membangunkan kembali rumahnya yang kini telah rata dengan tanah. Hingga kini puluhan aparat TNI Polri masih disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu pihak Polres Flotim pun telah menetapkan 20 warga Ilepati sebagai tersangka. 2 diantaranya adalah Kepala Desa Ilepati dan Kepala Desa Kima Kamak. Ya pemirsa, pasca aksi penyerangan dan pembakaran puluhan rumah warga di Desa Buga 5, aktivitas warga masih lumpuh. Sementara aparat gabungan TNI Polri menyita 3 pucuk senjata rakitan saat patroli ke Desa Ilepati. Untuk mengetahui kondisi terkini di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami reporter TV One Taufik Koban. Selamat pagi Taufik. Selamat pagi Venesia dan Andi Kumala. Bagaimana kondisi warga Desa Buga 5 yang sekarang rumahnya terbakar, ini mengungsi kemana Taufik? Ya Venesia, benar sekali kondisi warga sekarang ini. Sebagian sudah kembali ke rumah, namun sebagian masih menetap di lokasi pengungsian di desa tetangga. Mereka pagi hari kembali ke rumah untuk melihat kondisi rumah mereka yang kini dalam kondisi hancur rata dengan tanah, kemudian malamnya mereka kembali ke desa tetangga untuk menginap di sana. Venesia.
Berarti aktivitas dari warga Ilepati ini bisa dikatakan lumpuh total begitu, Taufik? Ya benar sekali Venesia, karena hingga hari ini aktivitas masyarakat di sana masih lumpuh walaupun suasana di lokasi Desa Bugalima saat ini dijaga ketat oleh tim gabungan TNI Polri untuk mengamankan situasi. Ya, Taufik, Venesia. apakah ada tersangka baru selain yang sudah ditetapkan 20 orang sebelumnya, Taufik? Ya hingga hari ini belum pihak kepolisian Flores Timur belum kembali menetapkan tersangka baru, namun mereka tetap melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa sih masyarakat yang masih diduga sebagai tersangka dan pelaku dalam kasus bentrok Senin kemarin, Venesia. Ya Taufik, dari hasil penyelidikan kepolisian sejauh ini, sebenarnya kenapa konflik ini terus berlarut-larut, Taufik? Konflik ini diduga terkait dengan tanah sejak tahun 76, namun belum ada satu penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak, sehingga pihak dari Desa Ilepati mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat di Bugalima merupakan tanah ulayat milik mereka. Ya, Taufik, apakah konflik ini memang sebelumnya pernah terjadi juga? Apakah ini baru pertama kali, Taufik? Konflik ini pernah terjadi namun tidak sedahsyat ini dan sempat diselesaikan secara rembuk adat, namun kedua belah pihak, dalam hal ini pihak warga Desa Ilepati, belum menerima kenyataan walaupun lokasi tanah itu sebelumnya sudah diserahkan oleh pemilik atau tua-tua adat dari Desa Ilepati ke pemerintah kabupaten untuk diberikan kepada masyarakat yang sekarang menempati di Desa Bugalima. Apakah sebelumnya tidak ada mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun tua-tua adat di sana terkait dengan konflik yang sudah terjadi ini? Memang sudah dilakukan rembuk, namun pasca konflik yang cukup besar ini, apakah tidak dilakukan lagi mediasi, Taufik? Ya, pasca konflik yang terjadi pekan lalu, pemerintah kabupaten memediasi kedua belah pihak dan kedua belah pihak untuk bersepakat damai terhadap persoalan ini. Namun kehidupan masyarakat di dua desa yang kini bentrok juga masih kurang kondusif karena mereka masih ada kecemasan dan ketakutan jika terjadi aksi saling serang balik antara satu desa ke desa yang lain. Indonesia. Ya, Taufik, pasca konflik yang baru saja terjadi ini, apakah dari pihak pemerintah setempat sudah ada pernyataan atau langkah yang akan diambil, Taufik? Langkah yang diambil oleh pemerintah melalui mediasi kemarin, ya mereka akan terus berupaya untuk mencari solusi dalam hal ini sehingga tidak ada lagi bentrok di kemudian hari, aktivitas masyarakat kembali berjalan. Namun di satu sisi masih ada masyarakat yang belum menerima kondisi ini. Tapi pihak kepolisian terus berupaya untuk mengamankan situasi di lokasi yang terjadi. Ya Taufik, dari 20 tersangka yang sudah diperiksa, apakah para tersangka ini berasal dari kedua desa atau seperti apa? Ya, dari 20 tersangka yang ditetapkan oleh Flores Timur, itu tidak hanya masyarakat yang ada di Desa Ilepati, namun sebagian ada masyarakat yang berasal dari Desa Kimakamak, karena Desa Kimakamak merupakan satu kesatuan dari tanah adat milik Desa Ilepati. Andi. Ya, baik Taufik, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.